Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan puja kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Salam dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada hari ini kita ketemu lagi dalam kajian Islam secara online yang diselenggarakan oleh Yayasan Bunyan Jakarta. Baik, agar kajian ini mendapatkan berkah, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita buka sama-sama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tema kajian kita hari ini adalah menjaga amalan-amalan soleh pasca Ramadan. Masya Allah ya. Nah, sebelumnya kami dari keluarga besar Yayasan Bunyan mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir batin atas segala sikap, kesalahan, disengaja maupun tidak sengaja. Nah, kajian kita hari ini berkaitan dengan apa sih yang kita harus lakukan setelah kita melewati Ramadan, kita memasuki bulan Syawal. Yang sampai amalan-amalan kita yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan, setelah Ramadan masuk bulan Syawal itu menjadi pudar, menjadi kendor. Nah, ini adalah beberapa hal yang harus kita bisa lakukan setelah kita memasuki bulan Syawal ini dan setelah melewati bulan Ramadan. Yang pertama kali agar kita istiqomah menjaga amalan soleh kita di bulan Syawal ini ya, tempaan kita ya, latihan kita di bulan Ramadan adalah yang pertama adalah kita menjaga amal-amal soleh itu terus menerus dilakukan secara istiqomah ya. Baik, amal-amal yang setelah kita lakukan di bulan Ramadan itu biasanya kita rajin membaca Al-Quran ya, jadi tetaplah membaca Al-Quran, dilanjutkan baca Al-Qurannya, kita mentadabbur Al-Quran, menghafal Al-Quran, dilanjutkan setelah Ramadan ini, apalagi di bulan Syawal ini dilanjutkan baca Qurannya, tilawahnya. Apalagi kita rajin misalnya melakukan misalnya ibadah-ibadah sunnah ya, misalnya kita misalnya rajin misalnya sholat sunnah misalnya di bulan Ramadan ya, kita lanjutkan juga sholat sunnah kita di pasca Ramadan ini ya, sholat rawatibnya, sholat tahajudnya, sholat sunnah duhanya ya, itu tetap kita lanjutkan. Jangan sampai Ramadan selesai itu juga selesai amal-amal soleh kita di bulan Ramadan. Bukankah Allah itu tidak hanya di bulan Ramadan saja, Allah itu ada di bulan-bulan berikutnya. Jadi jangan sampai kita menjadi hamba Ramadan ya, tapi kita menjadi hamba Allah. Kalau kita beribadah karena Allah, kapan saja, bulan apa saja, waktu apa saja, tempat mana saja kita akan istiqomah beribadah kepada Allah, jangan kendor ya. Bahkan kalau bisa setelah kita dilatih 1 bulan ini di bulan Ramadan ya, kita menjadi semakin semangat ya, kita semakin mesra, kemesraan kita kepada Allah itu semakin tinggi, bukan semakin menjauh, bukan semakin lepas atau kendor bahkan pudar. Nah, udah menjadi ya, sepakat ya, kita menjaga amal-amal soleh kita itu dengan istiqomah, menjaga apa yang telah kita lakukan di bulan Ramadan, lanjutkan, teruskan ya, karena kita menuju kampung akhirat kita sampai kematian akan datang kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang kita lakukan ya untuk menjaga amal-amal soleh kita di bulan Ramadan ya, untuk pasca Ramadan ini agar tetap terjaga adalah jauhi maksiat. Ini penting sekali. Kalau di bulan Ramadan kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita, di bulan Ramadan kita bisa mengendalikan ya, berbuat maksiat, tidak berbuat maksiat ya di bulan Ramadan. Kita juga dengan di luar bulan Ramadan ini, 11 bulan Ramadan ini, ayo buktikan ya, 1 bulan kita latihan di bulan Ramadan, buktikan 11 bulan Ramadan ini kita bisa menghindari dari perbuatan maksiat. Maksiat dari mata kita, melihat hal yang tidak baik, maksiat dari lisan kita hindari, dari ghibah, dari berbohong, memfitnah ya, atau berkata zolim, hindari ya. Jadi 1 bulan kita di tempat bulan Ramadan, 11 bulan ini, inilah menjadikan hijrah kita. Kita senantiasa betul-betul ya melakukan hijrah ya, 1 bulan kita di tempat, kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita, bisa mengendalikan hawa nafsu kita untuk tidak melakukan hal yang untuk tidak melakukan hal yang maksiat, terhindar kita dari maksiat, terhindar kita dari mengedepankan hawa nafsu karena kita sudah dilatih 1 bulan bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, apalagi yang kita bisa lakukan di bulan Ramadan ini, pasca Ramadan ini, maksudnya pasca Ramadan ini adalah kita
kebiasaan-kebiasaan baik kita di bulan Ramadan lanjutkan. Misalnya apa? Kebiasaan-kebiasaan kita beramal soleh dalam bentuk sifat-sifat sosial kita. Apa sifat-sifat sosial kita? Ya biasanya kita di bulan Ramadan rajin berinfak, bersedekah. Nah Ramadan kita rajin misalnya memberi makan orang yang berbuka puasa. Diteruskan ya pasca Ramadan ini. Teruslah kita berinfak. Teruslah kita bersedekah dengan orang-orang di sekitar kita, saudara-saudara kita, keluarga kita, ataupun tetangga kita, ataupun anak-anak yatim, ataupun fakir miskin, ataupun orang-orang teman-teman kita. Banyak lagi yang harus kita bisa lakukan dengan setelah kita 1 bulan di tempat di bulan Ramadan. Jangan sampai ya sifat-sifat sosial kita, sifat kasih sayang kita, sikap peduli kita dengan sesama itu hilang setelah hilangnya Ramadan. Tidak, justru sebaiknya ya yang harus kita lakukan adalah terus 11 bulan ini bekas-bekas Ramadan, dampak-dampak Ramadan, pengaruh Ramadan itu pasti senantiasa menghiasi 11 bulan berikutnya. Dan yang terakhir, yang keempat yang harus kita lakukan juga di bulan Ramadan ini adalah kita senantiasa bermohon kepada Allah ya. Pasca Ramadan ini maksud saya kita bermohon kepada Allah agar puasa kita diterima oleh Allah, agar amal-amal soleh kita diterima oleh Allah ya. Dan kita juga bermohon ya, mungkin kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diketemukan lagi di bulan Ramadan berikutnya. Mohon ampun kepada Allah ya, kemudian juga mohon kepada Allah agar diterima amal soleh kita dan kita menjadi sebagai dekat dengan Allah dan menjadi orang-orang yang istiqomah. Nah, ketika kita menjadi orang-orang istiqomah, kita akan terus mengadakan hubungan yang dekat, yang mesra dengan Allah, semakin baik, semakin bagus. Bukan kendor, bukan pudar, tapi bekas-bekas Ramadan, dampak-dampak Ramadan akan terasa 11 bulan berikutnya. Karena setelah 1 bulan kita digembleng di bulan Ramadan akan menjadikan pribadi-pribadi la'allakum tattaqun, menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Nah, takwa ini harus dibuktikan 11 bulan berikutnya. Mudah-mudahan para penonton semua menjadi orang-orang yang bertakwa, orang bertakwa senantiasa istiqomah dia beriman, senantiasa dia istiqomah beramal soleh sampai akhir hayatnya sehingga Allah ridho kepadanya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan di bulan Syawal ini. Sekali lagi kami dari keluarga besar Yayasan Bunda mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Alhamdulillah falah takuna mentarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.